Sudah siap ya Bu Nuni? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni selaku CGP angkatan ke-9 dari SMP Negeri 4 Nyampra. Nah, hari ini Bu Nuni akan menyampaikan atau akan memberikan penimbasan kepada kita semua terkait materi yang sudah beliau dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu nanti kita akan sama-sama simak seperti apa paparan beliau dan mudah-mudahan pastinya ini akan sangat berguna khususnya bagi sekolah kita. Untuk itu kebetulan hari ini kita juga dibersamai oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Didin SPD FMPD, mungkin berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Didin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu baik yang CGP maupun peserta diseminasi di tempat ini. Alhamdulillah kita hari ini akan mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP kita yang ada dua nih, sekarang ada Ibu Nuni kuasa IPD, dimana beliau akan menyampaikan presentasi budaya positif sesuai dengan yang telah dipelajari dengan PJP yang angkatan 9 ini. Mudah-mudahan hari ini bisa berupa kita dan bisa diimplementasikan di kelas dan sekolah kita yang tercinta. Bapak Ibu, pada intinya apa-apa yang ada di kurikulum Merdeka ini sebenarnya pernah kita lakukan tapi belum disadari gitu ya. Disadari oleh kita bahwa itu termasuk pelakuan-pelakuan atau kegiatan-kegiatan yang menjurus ke kurikulum Merdeka. Hanya ketika kita belajar, kita melakukan pendidikan guru penggerak, nanti kita ketahuan oh ini ternyata kita ini telah melakukan sebelumnya hanya belum tahu namanya saja gitu ya. Nah untuk itu kita akan mendengarkan destinasi modul 1.4 ini dari ini. Mudah-mudahan ilmunya akan kita ambil yang baiknya, kemudian kita implementasikan ke anak-anak didik ya, sehingga sekolah kita SMP Negeri 4 Nyampra akan menuju sekolah penggerak gitu ya nantinya. Kalau selanjutnya kita akan menuju ke sekolah. Bapak dan Ibu tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan guru semuanya yang dipaskan oleh CGP angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sepatah dua kata yang diberikan sebagai semangat kepada kami calon guru penggerak dalam melaksanakan diseminasi pada hari ini. Untuk selanjutnya supaya mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni Fitria Rosa MPD. Kepada Ibu Nuni dipersilakan. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Tuti sebagai MC dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, kita berkumpul kali ini di majelis ilmu untuk
sharing apa yang telah saya dapatkan pada pembelajaran guru penggerak. Ya, kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Jadi diseminasinya tentang budaya positif, di mana jadi ini adalah sebenarnya masih modul 1, cuma modul 1 itu dibagi menjadi 4 subbab bagian lagi. Budaya positif itu adalah akhir dari modul 1, tapi bukan akhir dari segalanya, ya. Akhir dari modul 1. Memang penerapannya itu ada di budaya positif. Ini. Ya, penerapannya ada di budaya positif. Jadi, bagaimana dari awal kita belajar dulu refleksi pemikiran KHD. Jadi kalau selama ini kita mungkin kita sering pakai teori barat, ya, katanya menurut teori apa, gitu ya. Padahal nyatanya kita punya bapak pendidikan yang teorinya juga digunakan untuk lebih cocok gitu di pendidikan Indonesia, ya. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Itu jadi pertama-tama belajarnya itu dulu refleksi pemikiran KHD. Intinya katanya belajar itu tujuannya satu, supaya bahagia dan selamat. Itu aja. Jadi ketika bapak ibu memimpikan yang lain-lain, ya, memimpikan anak pintar, memimpikan anak hebat, ya, itu mah belakangan. Yang penting nomor 1 diingat-ingat, supaya anak selamat dan bahagia. Nah, bagaimana supaya anak selamat dan bahagia? Ternyata kita harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi di modul 1.2 itu belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini akan diwujudkan ke dalam visi guru penggerak. Namun tentu saja visi guru penggerak ini sebenarnya mencerminkan budaya-budaya positif. Jadi sisinya harus tentang budaya positif, ya. Oke, jadi itu keterkaitan modul yang telah kami pelajari sampai modul 1.4. Dan budaya positif adalah modul terpadat selama CGP. Jadi kalau kata fasilitator gitu, jadi emang gemuk, padat, tugasnya juga alhamdulillahirabbil alamin, ya, seperti ini, ya. Cuma kedepannya insya Allah tidak segemuk ini, ya, langsing. Oke, apa itu filosofi pendidikan KHD? Yang pertama adalah ingarson sung tulodo, ya. Lalu ingmadio mamun karso dan tuturi handayani. Di depan jadi contoh, di tengah ikut menggali ide, ya, ikut membimbing, dan tuturi handayani. Di belakang ikut mendorong. Jadi itu filosofi pemikiran dari KHD. Lalu selanjutnya filosofi yang kedua yaitu menuntut segala kodrat anak. Apa aja kodrat anak? Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu bagaimana dia sendiri, tidituna, maksudnya begitu. Kalau kodrat alam emang lahirnya dengan kondisi keluarga seperti itu, lingkungan yang seperti itu. Jadi kita harus menghargai hal-hal seperti itu. Karena apa? Anak itu unik, jadi tidak bisa disamakan, ya. Nah, jadi ini tadi bahwa kita kewajibannya menuntut segala kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Kemudian filosofi selanjutnya dari KHD adalah guru menjadi teladan, pendamping, motivator. Kalau zaman dulu segala kupa guru, cenah mah, ya, karena saya guru yang zaman sekarang. Katanya gitu, kalau dari orang tua yang zaman dulu gitu, ya, sampai anak sakit aja berobatnya tanya ke guru, ya. Kalau di kampung katanya kayak gitu, ya, anak sakit berobat ke guru. Ada yang kesurupan tanyanya ke guru, ya. Jadi memang guru adalah pusat dari segalanya. Nah, selanjutnya apa itu pendidikan?
Ya, digambarkan bahwa pendidikan itu ibaratnya kita sedang menanam. Jadi petani, kita itu Bapak Ibu jadi petani. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita mau menanam mangga, yang ditanam kan biji mangga, ya, atau enggak pohon mangga di stek. Mungkin nggak munculnya stroberi? Nggak mungkin, ya. Jadi jangan mengharapkan ketika sang anak ini memang sudah mempunyai bakat tertentu, ya, kalau bahasa di KHD-nya itu menebalkan laku. Jadi anak itu lahir bukan kertas kosong, nggak bisa kita bentuk. Oh ya udah, Bu Maya bentuk gambar gunung, gambar hewan, nggak bisa begitu. Jadi sebenarnya anak lahir kertasnya nggak kosong-kosong amat. Jadi udah ada gambarnya, tapi belum jelas gambarnya. Jadi udah ada, oh mungkin gambarnya anak ini bakal jadi insinyur misalnya. Itu udah ada dari jadi insinyur. Tinggal tugas kita adalah untuk menebalkan laku-lakunya, perbuatan-perbuatan baiknya. Dari sananya sudah ada insting atau enggak bawaan untuk dia berbuat baik, itu sudah ada. Jadi itu tugas guru. Sekali lagi, kita tidak bisa membentuk anak sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Ya, begitupun di rumah. Ini sekaligus pelajaran buat kita tidak hanya di sekolah. Jadi modul 1 ini sebenarnya benar-benar kepribadian individu yang bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di rumah, gitu. Nah, tentunya tadi ya, persemaian segala benih-benih kebudayaan untuk mencapai peradaban bangsa. Jadi yang disemai itu budayanya, budaya positifnya. Jadi bukan menyemaikan misalnya, oh ilmunya agar anak pintar matematika misalnya. Mata pelajaran hanya alat. Mata pelajaran hanya alat. Saya ngajar matematika itu hanya alat. Alat supaya budayanya itu tinggi, supaya peradabannya tinggi. Jadi jangan terlalu berharap saya guru matematika, maka saya harus bisa matematika semua, tidak seperti itu. Mata pelajaran hanya alat. Ketika belajar matematika, oh berarti anak belajar disiplin. Berarti budaya disiplin yang ada di sana. Ketika belajar matematika, anak jadi belajar sopan santun. Jadi budaya sopan santunnya. Sekali lagi, yang perlu ditekankan pada pemikiran KHD ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dan pelajaran itu bukan segalanya, ya. Nah, budayanya tergambar dalam profil pelajar Pancasila, ya. Jadi itu yang kita bina, yang kita gali ke anak-anak itu ada di profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,